Symphonity Podcast. Halo teman-teman semuanya. Woi. Yo, halo. Halo. Gitu. Aduh, coba Sama kayaknya. lagi dengan kita ya. Iya, masalahnya nih ya. Ini kayaknya suasananya, aduh kayak enak banget nih, kayak harus ada pantun nih. Wih, asik. Siapa yang mau ngasih pantun nih? Siapa nih? Aduh, yang jago pantun siapa nih? Adrian kali ya bisa Jago. pantun. Biasanya jago. Ya, Karena lagi Adrian enak. kan. Masuknya jago tuh biasanya Adrian. Oke, coba. Oke lah kalau itu mau lo. Oke, Emang kalau itu mau gua. Ayo. Jalan-jalan bersama nyonya. Cakep banget nih. Cakep. Cakep. Ke pasar beli es teh manis. Cakep. Halo teman semuanya, selamat datang di Symphonity Podcast. Hah? Rasanya agak nyambung. Nyambung Oh, kan iya, nya bener. sama es. Oh iya, sorry. Apa tadi? Ulangin coba. Jalan-jalan bersama nyonya. Iya, siap. Cakep nih, cakep. Ke pasar beli es teh manis. Oke, cakep. Cakep. Oke. Halo teman-teman semuanya. Oh iya, ya. Oh iya, betul. Selamat datang di Symphonity Podcast. Kenapa es teh manis case-nya? Kenapa es teh Tahu manis? case Itu gitu. salah ya. Beli diecast bisa tuh, beli Iya, diecast. iya kan. Ke pasar beli diecast ya. Nah, Agak mahal sih ke pasar beli diecast. iya sih 70.000. Gak ada sih diecast di pasar. Tapi gue mau nanya ya. Nih habis pantun begini. Lu pada pandemi gimana nih? Kayaknya sulit banget nih gue nih pandemi begini. Asli. Walaupun si Lebih Bapak Nadiem kesulitan di ekonomi gak sih? Waduh, parah cuy. Kacau kalau. Emang kenapa ekonomi lu pada? Hah? Kenapa ekonomi lu pada emang? Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Jadi cuman lebih nurun aja ya dari yang sebelum pandemi. Emang sih. Kalau gimana? Gue juga udah berkurang sih semuanya. Kalau lu gimana, Tin? Gue juga sama. Gue bukan di ini sih. Ya ekonomi juga terpengaruh ya. Cuman kan gue kan kagak apa ya ngomongnya ya. Pekerjaan gue kan gak sebanyak lu kan Ral. Kalau Jadi ya kalau gue sih ekonomi pengaruhnya dikit aja. Cuman yang pasti ini sih apa bosen aja di rumah udah ini kan mana PPKM kan ngeprank mulu lagi kan gak kelar-kelar. Tapi bener. Kemarin gue denger Bapak Nadiem Makarim katanya sudah membolehkan kuliah offline, coy. Oh iya benar. Katanya di daerah Jakarta udah dibolehin ya? Jakarta doang, berarti Tangerang nggak? Oh, Enggak dong. sekarang ya. Apalagi Depok ya, Ron. Nggak tahu dah gue itu mah. Tapi kalau lagi pandemi gini ya, selain gabut tapi lama-lama kita jadi online terus ngelihat layar gitu. Berasa nggak ada yang masuk kadang mata kuliah. Iya coy, jadi susah nangkepnya nggak sih? Bener sih. Iya. Soalnya ini sih kalau di rumah kan lu kan kagak dijagain kan sama siapa gitu kan kagak ya. Iya, Kagak kayak di kelas gitu kemana-mana. Sambil main game, HP-nya kelas. Sambil tidur lah, sambil mandi lah. Iya. Wah. Sambil meditasi di kamar mandi. Kagak jelas. Lagi kelas meditasi. Ada yang ke kantin pas lagi kelas. Mana ada anjir. Ada kantin di rumah, coy. Nggak ada, coy. Kalau lu gimana, Dri? Tapi kalian pada ini masih pada sehat-sehat kan? Atau udah ada yang kena COVID nih? Belum, gue belum sih. Ada yang mantan COVID kayaknya. Mantan COVID nih. Gue sih belum. Karena disayang sama yang di atas ya. Wih, jadi, mantap. Sampai sekarang belum. Mantap nih. Wih, jangan bilang belum dong, nggak kan? Wah, nggak ada yang tahu, bro. Oke, kalau kayak gitu mau lu. Oke, kalau itu mau lu oke. Ya udah deh. Tapi katanya kuliah gitu, ini kan lagi masa-masa maba-maba ya, baru-baru masuk kan, yang 2021, iya gak sih? Iya benar. Nah itu pada banyak yang masuk organisasi gak sih? Kayak anak-anak yang
masuk-masuk tiba-tiba udah online aja gitu. Mereka pada banyak yang masuk organisasi. Iya, ya. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih kalau dari gue banyak yang masuk organisasi atau enggak. Cuman kayaknya sih ada beberapa yang udah pada masuk ya. Tapi ya yang pasti mereka yang nggak pernah ngerasain organisasi secara offline-nya gitu. Cuman organisasi tatap muka online doang. Kan mereka kan pada ngejarnya pasti ngejar SKP kan. Iya sih. Bahkan Biar dapat kelas aja organisasi. mereka belum ngerasain. Iya, Oh, belum baru datang. baru baru official Belum. menyatakan mahasiswa doang ya. Iya, Mm-mm. bener. Cuman kalau maba gitu, ya kita juga nggak jauh-jauh nggak sih kalau kalau dari kata organisasi gitu. Iya sih. Kayak kuliah lo harus organisasi. Ayo ikut ke himpunan misalkan atau ada Senat kadang gitu ya. senat gitu. Iya cuy. Iya, iya. Iya, emang biasanya kalau misalkan ini ya, apa, kalau kita udah kuliah gitu, kayaknya kurang afdol gitu kalau nggak ikut organisasi ya. Bener. Bener. Kuper gitu kayaknya. Asli. Kayak Parah. kupu-kupu ya, kuliah pulang ya. Kupu-kupu. Nah, Atau tapi enggak, masalahnya apa tuh? masalahnya kita di rumah ya. Ya di rumah terus nggak ada pulangnya, berarti kuku enggak ya? Ya, agak kurang lucu sih sebenarnya. Bagus, udah speak up. Thank you, Ro. Ya kan kupu-kupu Makasih udah kuliah speak up. pulang. Ini nggak pulang orang di rumah. Iya Iya. bener Ya sih. iya, betul. Cuman agak-agak Bener. kurang aja gitu. Berarti kusen. Kuliah sendiri ya. Atau enggak kupu-kupu mati kali ya. Hancur. Gimana tuh? Ini lagi nggak jelas. Kuliah pulang, malam party, bro. Wah, mantep. Iya, Ngamer cuman terus ini ya. sih. Bye-bye cepet mati dah. Ngamer mulu dah. Tapi Amer sama rokok sama nggak sih? Dia juga cepet mati kalau rokok. Ya nggak tahu sih ya. Wah, tahu sih. Dibanding stres kan, mending rokok nggak sih? Tapi kan itu semua balik lagi ke pilihan gak sih? Setuju. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pilihan ya, Iya. kalau kita kuliah juga sebenarnya pilihan kan. Iya. Kita pilihan mau Ada kuliah orang-orang atau yang enggak. nggak kuliah tapi dia bisa networknya bagus. Apa maksudnya? Bener. Dia punya skill. Baik duit juga. Iya, bener juga. Udah gitu, jurusan itu juga pilihan lu. Mau pilihnya apa. Terus lu pengen ikut organisasi atau enggak, Itu juga itu pilihan lu, juga. bro. Iya. Semua balik lagi ke pilihan sih sebetulnya. Gitu. Yes. Tapi ini kan berarti kayaknya sekarang kita bakal ngebahas soal organisasi ya berarti ya yang ada di kuliahan. Iya, Mungkin biar lebih relate juga kali teman-teman kita yang bakal ngedengerin podcast ini kan. Iya. Nah, tapi sebelum masuk ke bagian isi nih, kira-kira gimana nih kabarnya ini? Kabarnya Daryl, Adrian nih pada ngapain aja nih selama Kesibukan kali ya, kuliah, kesibukan pandemi. selama kuliah. Iya, boleh. Kuliah. Cerita coba dari Daryl dulu deh. Kalau gua sih cuman kuliah doang. Kebetulan gua lagi ngambil berapa SKS-nya tuh? 20 SKS 24. Ya. 13 ya? Mana? 20 coy. 13 kedikitan dong, Mas. Lu seminggu cuman sekali, sehari doang kata gua kuliah. Sehari sekali. Lagi ambil berapa SKS? Gue 20, berarti gue tuh cuman Selasa, Rabu, Kamis. 3 makul, 2 makul, 3 makul. Selasa, Rabu, Kamis udah. Iya, tapi sisanya gue ini sih, gue freelance juga di, kalau lu tahu e-sport Aura no. Aura e-sport. Gue freelance sebagai editor. Aura kasih. Bukan dong, bukan. Itu artis, Mas. Terus berarti lagi jadi freelance di Aura sama kuliah doang. Iya, sama ya paling main-main di kafe aja sih, main musik, main gitar gitu doang sih gua. Anak band. Ya. Anak band nih, biasanya anak band fuckboy. Lebih ke butuh duit sih. Jadi ya semuanya disikat aja gitu. Tapi penonton sini nggak tahu nih, Ro. Lu tuh anak band ngapain? Gue gitaris. Maksudnya ngapainnya gimana tuh? Dia sih semua diembat gak sih? Iya. Pokoknya apa yang gue bisa ya di situ ada kesempatan. Mainin lah. Ya gue sikat aja. Iya.
Ya kita realistis aja ya. Lu kan mau jajan, lu mau beli kayak sekarang nih, apa? Lagi Ah, zaman-zamannya home decor apa kamar lu jadi estetik lah atau apa kan lagi zaman tuh ya. Nah, itu kan benar-benar. butuh duit kata gua buat beli apa-apanya. Nah, ya gitu paling. Benar-benar. Terus kalau dari Adrian sih Adrian gimana ya? Lu gimana ngapain Adrian? aja selama ini? Ya, gue sama sih. Masih kuliah, ngambil juga 24 SKS ya, kalau nggak salah. Banyak banget gokil. Gokil nih. 20, kagak 20 gue. 20 SKS, kebanyakan aja. Mantap sih. Terus, dulu gue juga sempet sebelum online kerja jadi barista part-time. Wih, Terus mantep karena, banget jadi barista. iya, karena kerjaannya nggak jelas, ya udah gue keluar. Habis itu lanjut ke pandemi, udah gue kagak kerja, kuliah. Sekarang sih ikut organisasi sih. Baru ikut. Oh, Iya, gue juga baru ikut iya. organisasi Betul. sih. Betul, itu kelewatan tuh. Balik lagi sabar ke Daryl. Daryl, lu ikut organisasi nggak, Daryl? Ikut gua. Organisasi Apaan? atau panitia? Ah ya panitia, sorry. Nah, Gua Oh, lebih ke panitia. panitia aja sih gua. iya. Oh, lu ikut panitia juga berarti sekarang. Kalau Soalnya kalau Adrian tadi cuman organisasi tuh kan gue belum pernah masuk ya. Gue mau nanya sama Adrian tuh itu lebih Hmm. sibuk dari panit atau organisasi lebih nggak sibuk dari panit? Nah, karena berhubung gue baru masuk ya, Mm-mm. sampai sekarang sih masih belum sesibuk panitia. Karena kalau panitia kan lu langsung ke tengah acara nih, Ah, kayak fokus bikin acara, langsung eksekusi, iya. udah gitu. Nah, kalau organisasi kan lebih ke Pelan bonding-bondingnya. pelan-pelan gitu lah ya. Iya, bener-bener. Kalau acara tuh di nomor 2 kan gitu. Wah, kalau Justin gimana, Tin? ya kalau dari gue sih kesibukannya dari waktu selama kuliah ya. Dari Hah? awal emang gue kerjanya kan fokus di kuliah kan. Emang fokus Hmm, di kuliah, terus difokus. Bukan dong, proyektor. Bukan, bodo bukan. Proyektor. amat dah. Ah, elah. Apa di kuliah. Eh, kalau gue kan kuliah, terus abis ya gue kuliah, gue paling Hah? ya nyobain inilah kayak macem invest, belajar buat investasi, Ah, terus kayak Hmm. ya segala macam sih gue cobain semua yang berbau duit selama itu bisa untuk gue. Tapi emang gue bidangnya bukan kayak Daryl. Kalau Daryl kan ngasih jasa kan. Kalau gue gak gitu sih. ngasih Ngasih diri. Sama ngasih jasa. ya Oh, kan lu maksudnya kan jual gue jasa bisa lu apa jasa ya? main gitar. Iya sih, benar. Oh, kalau lu ngasih diri sendiri. Kalau gue jual diri masalahnya. Oh. Buset. Enggak. Kalau gue ya bukan ngasih jasa itu buat ini gue sendiri sih. Apa sih ngomongnya kalau ini bukan? Gak tau lah gue ngomongnya. Sama ini doang sih, sama mulai dari sekitar berapa ya? Mungkin dari setahun yang lalu ya. Gue mulai ikutan Hmm. organisasi. Nah, gue kebetulan gue organisasi nih, bukan panitia. Jujur Ya, gue panitia tuh nggak tahu sih pernah nyoba atau enggak. Cuman gue pernah nyoba, cuman yang gue paling tahu organisasi. Udah, gue gitu doang kerjaan gue. iya. Oke. Hmm. Tapi time management lu aman kan maksud gua kepegang semua atau gimana tuh? Sejauh ini sih enggak ya. Tapi kalau misalnya kalau cari network gitu di kuliah gitu organisasi itu penting gak sih? Jujur sih karena gue itu berada di organisasi yang organisasinya itu apa ya, antar fakultas. Jadi gue rasa organisasi nggak tahu sih ya kalau dari segi penting itu tergantung orang lagi, baik lagi. Cuma menurut gue eh, karena kalau organisasi itu kita mainnya hampir sama-sama, ya, jadi kurang lebih paling tuanya juga paling 2 tahun atau setahun di atas kita. Jadi gue rasa buat networknya lumayan penting sih karena bukan lumayan penting ya, lumayan dapet lah. Jadi gue bisa bilang kalau organisasi juga cukup penting karena lumayan dapat networknya. Apalagi kan kalau dari teman-teman kita yang beda kan, kalau kita bertiga di sini kan teknik ya hitungannya, sistem informasi Hmm. teknik kan.
Kalau lu dapet temen dari hukum lah atau dari FEB apapun itu, jadi lu enak gitu punya jaringan ke sananya tuh. Apalagi kalau temen lu di sananya pun aktif, itu double lah dari dia. Kalau selama gua cobain organisasi sih kayak begitu ya kesan pesannya. Mungkin dari yang lain ada yang mau berpendapat? Kalau berarti perlu kali ya organisasi pas lagi kuliah gitu kayak lu Perlu itu sih. perlu ya. Cuman menurut gua kalau gua pribadi gua belum ngerasain ya itu penting atau enggak ya. Oke. Karena Betul. ya gitu, karena gue juga masih di kuliah, terus belum masuk ke dunia kerja kan. Iya. Jadi kayak belum ngerasain kalau organisasi tuh guna banget sama gua. Ya. Oh, lu belum ini ya, kayak macam belum tahu patokannya Belum. gitu kayak ini penting atau enggak. Ya penting atau enggak. Cuman kalau dibandingin sama panitia, gue kan dulu sebelum organisasi sering panitia. Kayak ada 3 kali dalam satu semester gitu. Menurut gue lebih penting organisasi dibanding panitia. Jadi Karena maksud lu panitia nggak penting gitu? Wah, enggak dong. Kayak Ditembak panitia terus. Ditembak penting. terus. Tapi kalau di Kalau nggak ada organisasi panitia, apa? oh enggak. Kalau nggak ada panitia, ya fakultas lu jadi kagak ada acara cuy nantinya. Iya sih. Iya. Nah, tapi kalau di organisasi itu ada senioritas-senioritasan gak sih? Kayak yang udah lebih dulu masuk gitu atau gimana? Ada pasti. Tapi Nah, satu untungnya juga. sih kalau gue mau sedikit bagi pengalaman aja. Nah, sebenarnya kalau Adrian ngomong kan tadi ada sih ya, gue analisisnya sih pasti ada ya. Istilahnya misalkan kalau dalam orang kerja pun kalau lu ada yang lebih tua daripada lu pasti dia lebih tinggi kan, kayak istilahnya kan lebih senior kan. Lebih duluan di situ. Iya, maksudnya lebih duluan di situ kan lebih senior kan. Iya. Nah, cuman jujur aja sih kalau gue untungnya organisasi yang gue ikutin ini nih istilahnya gimana ya? Organisasinya tuh cukup enak gitu. Organisasinya lumayan organisasi gede. Dia yang ngebuat BEM dan BPM gitu. Nah, tapi ini apa namanya? Di organisasi ini nih dia enak karena kita tuh nggak mandeng ada yang lebih tinggi daripada kita gitu. Jadi sana tuh sejajar. Nah, jadinya kan lebih enak kan buat ngobrolnya dan buat ngambil keputusannya juga lebih asik. Nah, untungnya pengalaman organisasi gue itu kayak begitu. Gue sih nggak pernah ngerasain senioritas ya di sana. Atau mungkin zaman udah berubah kali ya. Jadi nggak searah dulu. Udah kayak lama banget loh. Udah lama banget loh hidup. Ya, udah kepala 2. Ya, kepala 2 doang anjir. Baru kepala 2. Belum kepala 3 loh. Buset, kepala 3. Iya. Ngeri juga ya, 2 aja kepalanya. Kepalanya 2 aja udah ngeri ya. Kayak alien. Anjim. Bukan ya? Bukan. Kesel banget gue. Aduh. Untung di podcast nih. Tapi kalau kayak misalkan di organisasi tuh bisa ngembangin kayak skill gitu gak sih? Skill ngomong lah, skill apa gitu. Skill bersosialisasi atau gimana gitu bisa gak sih? Kalau dari gue ya. Sejujurnya kayak hal-hal soal skill tuh itu bisa banget sih. Itu bisa ningkatin lebih ke soft skill lo sih tepatnya ya. Kayak misalkan contohnya kalau di organisasi kan lu mesti nggak jauh-jauh dari mesti speak up atau enggak mesti bonding sama kelompok lu kan. Nah di situ tuh lu kayak bakalan belajar buat ngomong di depan publik gimana, terus kayak misalkan ngomong sama orang yang nggak se-circle lu lah ibaratnya ya. Kayak orang dari berbagai jenis, berbagai fakultas gitu. Sama kalau di organisasi kan pasti balik lagi ke yang tadi senioritas, pasti ada kan orang yang udah di atas lo.
Mm-mm. yang udah duluan di sono, Mm-mm. yang udah tahu terus jadi mentor lo. Mm-mm. Nah, itu tuh kayak skill lu juga buat gimana cara lu ngobrol sama atasan lu. Yang kalau gue percaya sih itu bakal berguna buat nanti lu kerja. Jadi kayak gimana lu cara ngomongnya ke bos lu, cara nge-lobby eh, atasan lu gitu. Lobby Itu sih, mana nih Om? lobby utara. Gak jelas. Bukan dong. Bukan ya. Aduh. Ah, Maaf deh. Udah mulai kesel sama Chan. tapi organisasi sama lu kerja di apa kayak di yang formal gitu mirip atau beda banget sih? Tapi sabar dulu. Sebelum masuk ke situ Om, gue mau ini dong Hmm. sedikit ini juga ngasih Oh iya, Justin pandangan dulu. gue. Sorry. Ngomong-ngomong, kok lu nggak ditanyain soal organisasi ya? Apa nggak perlu ya? Karena Gua lu kan udah nggak pernah. nggak ikut, makanya tuh gue nanya ini. Enggak. Daryl kan Oh, Gue ceritanya di panit pihak kerja. doang. Enggak oh lah, iya betul. enggak Lu lah. kan Betul benar-benar betul. organisasi, Tin. Iya, gua nggak ikut Gua organisasi. organisasi, panitia kerja. Oh, wih, lu udah yang semua ya Om, udah paling Iya, jago lu ya. dia disikat semua sama ya betul dia juga kan. Ah, betul. Cuman tadi pertanyaannya sih yang itu bisa nambah skill atau enggak? Kalau menurut gue sih, kalau gue agak beda dari Adrian ya. Soalnya kalau skill atau enggak itu tuh balik lagi ke orangnya sih, bapak-bapak yang ada di Setuju. sini gitu. Gue tetap Setuju. balik lagi ke orangnya karena jujur aja nih. Misalkan, oke, lu, let's say lu ikut organisasinya main bagus gitu. Cuman lu di sono kerjanya cuman doang atau dong ya, ya lu nggak, istilahnya lu nggak bakal dapet kepercayaan dan lu juga nggak ini juga gitu, apa namanya, ngomongnya kayak macem Nggak lu nggak dapet nggak apa-apanya gitu di dipercaya situ, jadi gitu ya ya. iya, jadi ngembangin skillnya pun enggak, jadi tetap Nggak ini sih, tetap tetap balik kepilihan lagi juga ke lah ininya. pasti. Lu mau Heeh. fokus atau Jadi kalau serius. gua sih agak-agak beda ya Hmm. dari Adrian ininya Pandangannya ya. Hmm. Ya. soal skill. Mungkin kalau dari gua kan, gua orangnya jarang public speaking ya. Jadi kalau pas ketemu gituan, kayak baru aja, hal baru buat gua. Iya, ngerti sih gua. Nah, terus Oke. habis itu kalau menurut lu kan kayak Adrian gitu ya, udah kerja juga maksudnya kayak freelance mungkin. Nah, itu pas lagi pandemi gini tuh gimana sih, Dri? Apa tuh? Kalau Eh, kerja atau freelance gitu saat lagi pandemi sambil kuliah, ada organisasi juga gitu, gimana tuh? hmm, lebih ke maksud lo manajemen waktu ya? Iya, itu time management sih lumayan sulit kan harusnya. Sejujurnya sih enggak sih. Oke, gimana tuh? Enggak, Percuma ya, sebenarnya ya. balik balik lagi sih ke diri lu sendiri ya. Kalau kayak soal ginian, Mm-mm. gimana cara lo atur waktunya sendiri, kayak gimana bisa bagi-bagi antara lo, diri lu sendiri, kerjaan, organisasi sama kuliah lu kan. Iya, Nggak mumpung kayak di pandemi kayak gini nih, ya kita serba online kan, jadi apa-apa serba di rumah gitu. Jadi walaupun sesibuk-sibuk apapun, ya lebih gampang karena lu cuman online gak sih? iya. Nah, nanti tapi lu udah misalnya ngambil kerjaan juga di luar atau Ah, freelance gitu. Nah, ini kan nanti bakal offline kan. Nggak mungkin kita online sampai 10 tahun ke depan kan. ah, Nah, itu mungkin gimana ya time managementnya kalau pandangan lu nanti gitu. ya, gimana gimana? Misalnya kan lu udah freelance nih, misalkan udah dikontrak mungkin gitu. Gua nggak tahu Mm, kan. Nah, ada organisasi juga sama kuliah tugasnya ya lu tahu sendiri kita buat anak-anak yang mungkin sama kita semester 5 gitu kan pasti tugasnya berat kan.
banyak gitu. Ya benar. Nah itu pandangan lu nanti gimana buat time management lu sendiri gitu? Hmm, yang jelas gue lebih dahuluin kuliah sih. Prioritas lebih dulu lah ya. Prioritas tetap kuliah, Nah, baru tanggung jawab gue kerja karena gue butuh duit. benar. Benar. Siapa sih yang nggak mau duit ya? Iya. Terus habis itu baru organisasi. Karena nggak tahu sih kalau ini time managementnya berhubungan sama prinsip gue juga ya. Iya. Apa tuh Walau prinsip lu? Nah itu yang tadi prinsip gue tuh ini kalau iya Dilarang gitu merokok. lah. yang kuliah prioritas, kerjaan butuh duit, baru Uh, organisasi. Oh, dilarang oke. narkoba. Aduh, ya itu mah Jauhin emang narkoba, dekati seks ya. bukan. Emang itu bang, Uh, udah hukum pokok itu mah, udah hukum lebih utama. ke vaksin yes, Lebih COVID no. lebih ke vaksin dulu ya kan. Ya, Lebih ke cuci nggak tangan, tahu. cuci kaki ya kan, mau tidur. Bukan amat dah. Gawat dah. Adrian mau ngalahin apa dia omongan dia atau nggak benar gitu. Enggak, kalau prinsip gua tuh yang berhubungan sama time management ini ya, Iya, iya. yang udah ditanemin dari ortu gua dari kecil, walaupun lo ada kesibukan yang lain, organisasi atau kerjaan, tapi pendidikan tuh tetap nomor satu sih. Wih, kelarin dulu kali ya sampai dapat Kelarin dulu kuliah gelar. lo, baru Oke. lo mau ngapain aja tuh boleh. Sabi. Gitu. Jadi kuliah yang pertama sih kalau gua. Goks. Oh, Mantap. oke, gokil. Tapi kalau udah kuliah terus saya nggak dapat kerjaan gimana dong? Itu ya. Minta uang ke ortu. Itu ya lu cupu aja. Itu nasib. Cuman Apa? kenapa? Cuman apa nih? Ya kalau misalnya udah selesai kuliah terus nggak ada pekerjaan ya berdoa yang banyak aja sama nambahin skill gak sih, kayak lu bisa apa, jadi bisa apply-nya kan bisa banyak tuh. Oke. Ya Ya kan Lah. nggak nutup kemungkinan juga kita misalnya kuliah SI gitu kan, atau ada yang kuliah desain gitu, kerjanya jadi apa gitu kan, manajemen apa, jadi sales Ya atau apa betul gitu sih. kan, kita nggak tahu. benar. Gitu. Betul. Tapi Cuman kalau ini deh, misalkan apa nih? Siapa dulu nih? terserah lu atau gue nih. Tweet gimana? Wah, nggak kelihatan dong gimana selanjutnya. Nggak bisa ya. Jadi atau enggak, gue dulu. Gue belum ngajuin pertanyaan nih. Iya. Ini kan ngomong kan dari tadi kan kita udah masuk ke ranah kerjaan nih. Iya. Ya kan, ke ranah kerja gitu kan. Kita tadinya bahas organisasi, terus saya sekarang kerja. Nah, kalau menurut lu nih, kayak kan tadi kan kita juga sempat ngomongin skill ya. Kira-kira tuh menurut lu bisa nggak sih kalau dari kerjaan itu dapat skill yang malah skillnya itu kayak lebih jago gitu daripada organisasi. Menurut lu Bisa gimana? banget sih. Mungkin ada yang mau ngomong dulu apa gimana nih? Gua dulu ya. Dia kalau dulu. Misalkan Boleh. gua Atau Bu Sri nih, Oma Sri udah mulai. Bukan dong. Beda. Anjir. Lu kenapa ngomong kayak gitu? Lu ini bukan lagi ngobrol barengan, ini lagi podcast. Sorry. Nah, itu kalau misalnya itu ini sih lebih ke arah nekat aja. Gue misalkan kayak kan gue punya temen ya kayak hari itu, terus habis itu diajakin, Len lu bisa gak gini, bisain dulu, terus habis itu ntar gue langsung belajar cari YouTube gimana pun caranya, yang gue buta sama sekali, akhirnya gue nyoba dan gue tahu gitu. Dan bahkan kalau misalkan itu ada case seperti itu, ada case juga di mana gue lagi iseng-iseng, coba gue bisa skill ngedit gitu kan, misalkan gue mau bisa ngedit, istilahnya basicnya gue udah tahu paham gitu kan, akhirnya gue diceburin di kerjaan yang emang gue harus ngedit, jadi gue belajar lebih lagi, gue nanya orang yang udah lama di situ kayak seniornya gitu, gue nanya, jadi kan lu kan skillnya bisa berkembang lebih mantep gitu kan, karena
karena ya nekat gitu sih. Mungkin kalau misalkan lu kerja di mana atau yang perlu skill komunikasi, lu belajarnya kayak diceburin nih, misalkan lu harus ngomong sama petinggi atau gimana kan, ntar belajar sama orang yang lebih jago ngomong, jago bridging gitu. Buat gitu sih. Oke. Berarti kalau Daryl menganggap skill dari kerja juga malahan bisa jauh lebih powerful ya ketimbang organisasi. Ya nggak tahu sih, karena kan gue kagak ikut organisasi. Oh iya juga. Iya, gue belum ikut. Oke, terus tapi kalau dari Adrian gimana ya? Kan dia Adrian. pernah nyobain organisasi kan? Iya, Belum, baru mulai. bermulai dia. Iya, tapi kan dia udah nyicip-nyicip lah, nyemplung dikit. Gue setuju sih yang dibilang sama Daryl. Karena kayak kalau kerja kan lu kayak dicebulin gitu loh sama orang tua lu ke laut terus suruh berenang sendiri aja kalau Iya, kerja. ekspor. Lu nggak tahu di Ekspor bawah ada sendiri. hiu ya kan? Belum tentu lu bisa berenang kan. Iya. Iya. Belum tentu ada bulu babi keinjak. Nah, Siapa tahu langsung lu mati di situ kan mungkin aja ya. iya. Mungkin atau enggak ada yang nyelamatin lu tiba-tiba, mungkin juga kan. Iya. Nah itu kayak misalkan Analoginya jelek ibaratnya ya. Analogi jelek ya. Analoginya agak kasar ya, nggak halus gitu. Nggak bagus. Iya, udah mau mati-mati aja nih kata gue. Terus gimana tadi? Ya, antara hidup atau mati aja. Kan mulai lagi terus. Nggak gitu Orangnya dong. nerus Bukan sih. intinya. Orangnya nerus. Iya, nggak Ya jelas maaf nih. deh. Gimana? Ya cuman gitu, ibaratnya kayak lu masuk kerjaan kayak ya udah lu nggak kenal siapa-siapa, lawan lu juga umur yang udah di atas lu kan, Iya, lu kayak harus bisa bener kata ngimbangin Dero gitu. Bener. gitu. Jadinya lebih ke lu belajar sendiri sih menurut gua. Nekat dan Ini cebur aja udah. ini pandangan gue sih, cuman kalau di organisasi ya nggak tahu ya. Gue kan belum masuk bener-bener kayak Sobat Justin. Cuman kalau pandangan gue kalau di organisasi, lu masih ada pembimbingnya, ada yang ngebantu atau enggak masih ada temen lu lah yang sejalan gitu, yang bisa diajak bareng atau enggak ngajarin lu bareng. Cuman kalau di kerjaan tuh nggak ada gitu. Oh iya betul. Ya udah mati aja. Sih betul. Tapi dari situ kan kita banyak belajar ya seharusnya. Iya. Iya bener. Cuman nih, kalau menurut Lulu pada, kira-kira ini dong, gue gimana ya ngomongnya ya? Atau enggak dibagi aja deh, karena Adrian yang lebih tahu organisasi ya, maksudnya si Daryl yang lebih tahu ke kerja, kira-kira bisa nggak sih kalian ceritanya di kubu yang beda, terus Adrian sebutin kelebihannya kalau berorganisasi apa, kalau Daryl sebutin deh kelebihannya kalau kerja tuh gimana. Coba deh mulai dari Daryl dulu aja deh. Sebetulnya sih kayaknya sih akan mirip-mirip aja ya. Ya gue nggak tahu sih. Cuman kalau di kerjaan itu lu lebih apa ya? Lu kayak per individu, tapi lu juga apa ya? Ya lu bisa belajar juga dari orang-orang yang udah lebih senior gitu. Ya lu pinter-pinter ini aja sih, bawa diri. Kalau misalkan kayak lu nggak enak orangnya atau ada yang salah dari cara ngomong lu atau cara minta gitu, minta diajarin. Ya itu kan balik lagi ke personalitas ya. Nah, tapi kalau misalnya di kerjaan tuh lu bisa kayak lu nggak tahu, lu nanya gitu. Tapi ya jangan nggak berkembang juga, lu harus berkembang gitu. Karena kan di kerjaan kan udah statusnya udah kerja kan. Nah, itu pasti orang-orangnya kan
Apalagi kita kayak yang freelance dan kuliah kan pasti orang-orangnya lebih tua dari kita dan lebih baik pengalamannya kan. Jadi lu bisa ambil nilainya tuh lebih jauh gitu dari Oh, organisasi gitu kan. Mungkin kan organisasi kan oke oke oke. sepantaran semua kan. Maksudnya Ya ya ya. kuliah Gue juga gitu. gue 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 paham sih poin intinya gimana. Berarti Iya, intinya sih ya kalau di kerja itu lebih baiknya karena dia itu langsung lu bisa istilahnya nyobain langsung lah ya iya, kan, dan lu bisa langsung belajar dan lu bisa ngerti gimana pandangan orang lain yang jauh-jauh depan gitu kan. iya. Dan Hmm. tentunya kalau kerja mungkin gue sedikit tambahin juga mungkin dapat duit ya itunya kan. Nah, itu dia yang paling penting. Kan itu tujuannya. Iya dong, itu kan pasti kan gue. Cuman nih Om, gimana nih dari Adrian gimana nih? Kalau dari segi organisasi apa sih mungkin kalau itu gue tambahin juga deh. Kelebihan ya. Kelebihannya aja nggak Oh, usah kekurangan-kekurangan lah di sini lah. takut di somasi ya lo. Iya sedikit takut. Sedikit takut. Sama sih kurang lebih, cuman kalau organisasi kelebihannya ya kalau misalkan Daryl bilang dia bisa dapat pandangan yang lebih jauh gitu dari orang-orang di atasnya. Kalau Hmm. misalkan ini iya juga bisa, cuman lebih ke dalam hal kuliah. Jadi kayak lo kenal sama senior lo gitu, terus jadinya lo dikasih tahu kalau semester depan nih lu sibuknya gini 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 gitu, atau nggak lu Ah, skripsi kasih tahu Oke tuh oke. begini gini iya gitu sih. kan. Ah, Betul. jadi dikasih tips-tipsnya gitu sama senior kadang. Nah, Terus kalau dari sisi skill sih bisa, itu kelebihan juga dari soft skill kan yang gue bilang tadi, kayak Mm-mm. cara lu public speaking dan lain-lain. Sama kalau menurut gue ya di organisasi, kalau soal skill itu lu belajar buat administrasi. Kayak misalkan, itu penting sih, uh, benar. kayak misalkan lu bikin proposal kan kalau ada acara, Iya, iya. itu tuh penting tuh. Buat nanti lu di kerjaan juga ngaruh. Benar-benar. Terus skill buat uh, apa bikin misalkan bikin MOU, perjanjian antara perusahaan dengan itu, lu jadi tahu oh cara bikin MOU tuh gini ya. Jadi pas nanti di kerjaan kayak ah kemarin gue organisasi pernah bikin MOU nih, atau nggak pernah bikin proposal, gue udah paham Lu gitu. paham ya. Uh, Ya, ya, terus ya. uh, apa lagi ya? Itu aja sih paling ya. Hmm. Iya. Ada yang bertanya lagi gak? Oh, Eh, sama ini sih. Ini gue mau ngasih kekurangannya, tapi Pak, oh boleh deh, ini sedikit aja. nggak jelek-jelekin, cuman lebih ke diri Pengalaman sendiri. pribadi lah ya. Pengalaman pribadi. Kalau lu ikut organisasi tuh, uh, soft skill lu berkembang, Ya. tapi skill yang lu pengenin tuh nggak bisa berkembang. Kayak misalkan, Ini buat diri lu contoh ya, sendiri nih. iya buat diri lu sendiri. Misalkan contoh, Daryl kan itu anak band, dia skillnya main gitar dong. Iya sih. Nah, lu nggak bisa kembangin skill lu tuh di organisasi, Iya. karena lu Ah, kan ditempatin ke divisi-divisi, lu mesti kerjanya Kerjanya administrasi gitu. ya kerja umum lah. nyesuain kan. Iya. Ya, jadi dia Ah, lebih kita kita nggak bisa apa yang kita mau gitu, harus nyesuaiin sama yang dia mau. Iya. benar-benar. Oke oke. Berarti yang bisa gue simpulin ya istilahnya eh tadi kan kalau kerja itu dia lebih yang kayak tadi kan dia lebih langsung bisa ngeliat jauh lah segala macam, tapi dia ada bahaya juga kan lu langsung dijebulin nggak ngerti apa-apa segala macam. Nah, Iya cuman benar. mungkin kalau dari Adrian tadi tentang pandangannya dia tentang organisasi tuh, berarti kita kalau di organisasi tuh lebih enaknya karena kita belajar dasar-dasarnya gitu kan. Iya. Yang kira-kira tuh bisa ini gitu, apa bisa berguna nanti waktu kerja dan enaknya juga karena kita masih sepantaran kan. Jadi kita sama-sama lah belajarnya di sana. Iya, iya. Nah, Ah, ya mungkin gitu sih. Kalau dari atau kelebihan-kelebihannya gue pengen nanya satu juga sih. apa tuh? Eh
kan kalau gue organisasi nanggung belum sampai pertengahan, Ah, kerja juga oke. nggak sampai Nanggung juga. nanggung juga, nggak sampai kayak Bapak Dero. Enggak lah. Nah, gue pengen nanya dah, ini, ini terakhir nih. Kalau misalkan lo orang kerja nih, misalkan dari Dero ya, misalkan Iya. lo orang kerja, terus pengen masuk ke organisasi, bisa nggak? Atau nggak, lo orang organisasi dari Justin, bisa nggak masuk ke kayak jadi orang kerja gitu? Sebetulnya tergantung depends on ininya sih. Ya lu mau kerjanya sebagai apa kalau misalnya kan kalau di organisasi kan misalnya dari organisasi mau kerja gitu. Ya lu Heeh. ya kalau di organisasi lu bilangnya tadi soft skill lu yang dikembangin kayak ini, ya lu kerjanya jadi orang administrasi juga, ngerti gak? Hmm, Hmm, Iya, hmm. kayak misalnya buat sesuai. proposal, buat laporan, buat invoice gitu kan. Itu kan skill-skill yang dari Oh, organisasi bisa. Tapi kalau misalkan lu dari organisasi, ya gua Betul, betul. ya gue yakin sih setiap orang kan pasti punya skill yang di luar soft skill yang tadi diajarin di organisasi kan. Ya lu bisa kalau Hmm. dari kerjaan mau ke organisasi, ya lu kerja lu misalnya skillnya ngedit gitu, misalnya ngedit foto, Photoshop, ya ya nggak bakal kepake skill lu di organisasi karena kan ya soft skill gitu doang kan yang dipakai. Kalau nggak bisa buat hmm. laporan, buat apa ya buat kayak gitu dari kerja kalau nggak punya skill itu ya di organisasi pasti belajar lagi gitu sih. Hmm. Kalau Betul, betul. menurut lu Tin, Nah, kalau tadi kan kalau gue kan kasusnya kan beda kan sama Daryl. Gue kan dari organisasi ke kerja kan. Hmm. Nah, kalau kalau Daryl kan menurut gue, udah. hmm, kalau menurut gue itu menurut gue malahan sangat bisa gitu karena istilahnya ngomongnya gimana ya? Eh Kalau misalkan kita tahu kan kayak istilahnya ngomongnya gimana ya? Kalau kayak beginian tuh nggak mengenal mundur gitu. Jadi lebih baiknya sih lu bertahap gitu dari lu organisasi dulu, lu udah ngerti di Hmm. organisasi ngapain, mungkin nanti lu bisa Hmm. aplikasiin waktu lu kerja. Jadi lebih enak gitu kalau menurut gue dan kalau ditanya bisa atau enggak, malah bisa banget gitu. Iya. Nah, ketimbang lu dari kerja ke organisasi kan agak-agak nggak enak gitu kan. Agak-agak lu ngerawan arus kan. Jadi menurut gua kalau ditanya dari organisasi ke arah kerja itu bisa juga, ya bisa banget. Cuman tadi benar balik lagi soal dia maksudnya tergantung juga kalau kerjaan lu nggak butuh skill yang lu punya ya nothing juga jadinya Iya. gitu sih Iya kalau benar menurut sih. gua. Jadi kalau kesimpulan dari lo tuh, ya kita belajarnya tuh secara bertahap ya. Iya sesuai sama alur yang ada. Orang yang ada. Jadi dibimbing dulu, baru ntar keluar ke kerjaan. Iya. Iya bisa, tapi sebenarnya tetap balik lagi sih orang bisa bebas gitu bisa belajar dari mana Beda-beda aja. kan. Hmm. Iya langsung dari kerjaan pun ya nggak apa-apa kalau baik dia mah gitu kan nggak gitu. Nah, ini kan konteksnya menurut pandangan kita kan. Iya. Iya, iya bener banget. Tapi nih, untuk Hmm. mengakhiri podcast dari kita, kira-kira gue mau ngasih nih dari kita bertiga nih statement masing-masing aja. Hmm. Kira-kira Ah, gimana pandangan kalian-kalian bertiga ini? Pilih mana nih antara kerja atau organisasi jadinya? Gimana nih? vaksinnya Mulai dari Skokomo. kita urutan alfabet aja ya, berarti mulai dari Daryl. Nah, D dulu Alfabet A nih. dong. A dong Adrian gimana sih? Tampol nih. A. A dong Adrian dong. Iya iya oke, kan berarti Adrian, Daryl, Kalau gitu, Justin berarti. Iya benar. kalau gitu dari Justin dulu deh. Gimana kalau Hmm. Ya menurut? nggak jelas, kalau mau lempar-lempar dulu duluan nih, udah Sekali akhirin nih, sekali udah lagi lama gue nih, datengin udah rumah lu. 40 menit. Sekali lagi gue datengin rumah lu. Gue nanya, Tante Adrian mana pengen saya pukul? Apa dari Adrian deh, Cepetan Ri. statementnya mengenai bahasan topik kita kali ini yang kerja atau organisasi itu. Kerja Gimana? atau organisasi ya. Ya maksudnya terserah sih, ini lu boleh kasih statement pandangan dari sudut manapun. Misalkan lu lebih mendukung kerja aja atau lebih mendukung organisasi aja atau lu kasih tahu apapun lah suka-suka lu deh, pokoknya statement aja lu ngapain. Oke, kalau menurut gua sih
karena gue udah pernah kerja juga, terus gue udah Hmm. ngerasain di apa ya, di tai apa sih, di buruk-buruknya lah, seburuk-buruknya di Ya, kayak busuknya gitu. busuk-busuknya Iya. busuk-busuknya di pekerjaan tuh. Jadi kayak gue sempet mikir, itu kan balik lagi sama orang-orang ya, tapi emang kerja tuh berat sih, tapi kalau misalkan lu bisa beradaptasi itu bagus. Cuman kalau lu nggak bisa beradaptasi, lu nggak akan bisa bertahan sih di situ. Heeh. Karena Dan pressure-nya itu balik, wah pressure-nya tinggi banget kalau iya di kerjaan. Dan Hmm. senioritasnya tuh lebih parah iya, dari iya, organisasi parah-parah. menurut gue, Lu parah-parah. Jadi kalau dibandingin sama organisasi sih rada timpang. Cuman kalau misalkan ikut organisasi dulu itu juga bagus, karena lu bisa belajar hal-hal misalkan dari ibaratnya ya, level nih, level 1 sampai 10, kerjaan tuh level 10. Nah, kalau dari organisasi lu bisa belajar dulu dari level 1, level 2, level iya, 3 iya, gitu. iya. Kayak pelan-pelan dulu. Jadi yang nanti bisa berguna buat lu kerja juga. Hmm. Tapi semuanya itu bergantung dari diri lu sendiri sih, balik lagi gitu. Itu sih menurut gua. Oke, dari Adrian kayak gitu. Kalau dari Daryl gimana? Apa tadi pertanyaannya? Lu ngerokok atau enggak? Nggak gitu dong, beda dong. Ya kalau misalnya Ini apa kayak gimana? Apa kasih aja statement atau perkataan lu deh atau apa kayak soal gimana nih? Lebih Cakep. baik bukan pantun. organisasi atau Oh, bukan itu lah. bukan. Kalau Lebih baik organisasi atau lebih baik ini apa kerja itulah. Terus sih kalau boleh kasih statement kalau kan kalau dari gue gitu. sih baik lagi ya kalau kepilihan ya. Lu kalau buat diri gue sendiri, gue bangun network yang bagus aja di kuliah. Gue nggak tahu ya bisa berubah nih. Kayak misalnya gue sekarang ngomong gini, besok kan bisa berubah kan. People change every day, anjay. Hmm, Nah, cakep. kalau Oke. misalkan kalau misalkan Bukan gue pantun. gua sekarang yang lagi ngerekam suara gue sendiri dan teman-teman gue ini, gue lebih Ah, pilih karena gue ya kan apa keluarga orang beda-beda juga. Gue udah nggak, maksudnya kayak udah hidup sendiri gitu. Misalkan duitnya kan udah nyari sendiri, jadi gue lebih pilih kerja gitu. hmm. Tapi ya gue juga bangun network yang bagus, kayak misalkan kayak yang kecil-kecil kayak panitia gitu. Gue sebagai divisi-divisi kecil, yang penting gue networknya bangun network di kuliah juga gitu. Nah, kalau misalkan di kerja yang sekarang gue jalanin gitu, dulu pernah kerja juga di Kidzania gitu. Gue dulu pernah kerja di Kidzania juga. Pasti pada tahu kan Kidzania. Nah, gue jadi Tahu. iya Tahu-tahu. kakak-kakaknya itulah yang jagain wahana-wahananya itu gitu, yang instruksiin anak-anaknya gitu. Nah, itu ya 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 apa benar yang kata Adrian, pressure-nya lebih gede kalau dikerja gitu. Lu sebagai anak baru tuh bisa aja tuh sama senior-seniornya kalau lu nggak baik gitu, maksudnya nggak sesuai apa yang lingkungannya itu biasa biasa gitu, ya kalau lu nggak pintar adaptasi lu bisa aja diomongin gitu di belakang. Ini apaan sih Hmm. kok datangnya telat, atau kalau misalnya ini apaan sih kok pembawaannya nggak enak gitu, lu bisa aja gitu kalau di kerjaan. Eh, Ya lu pinter-pinter bahkan bisa beradaptasi. dikeluarin ya gara-gara gituan Iya, kan. ya, sebetulnya itu kuat-kuatan mental. Kalau misalkan lu udah salah di awal nih, misalkan kayak lu telat gitu atau sering telat gitu datang kerjaan, ini diomongin nih. Nah pasti ntar nggak enak setiap hari lu kerja gitu. Dan lu kalau mental lu nggak kuat ya lu keluar sendiri pasti. Kalau karena lu nggak nyaman gitu. Hmm. Oke. Kayak sih. Oke. Ya, kalau Nah, dari yang terakhir nih gua, dari Rutin. iya kalau dari gua kan ini kalau soal masalah kerja atau organisasi ya sebenarnya hampir sama sih kayak intinya ya setiap orang harus balik-balik lagi ke kondisinya masing-masing dan lebih milih mana gitu kan karena kan kerja atau organisasi kan itu kan pilihannya sama aja lah kayak rokok atau nggak ngerokok juga kan pilih Hmm. ya jadi Hmm, menurut
tetap baik lagi ke pribadi. Dan menurut gue sih, gue juga gak ngasih statement yang berat-berat, cuman nih pasti sering ada pertanyaan kayak, aduh kayaknya harus banget ikut organisasi nggak sih, atau harus banget ikut kerja nggak sih. Nah kalau menurut gue ya itu tadi, harus tetap baik lagi. Dan masalah organisasi atau kerja itu kayak, wah lu jangan organisasi nanti ini, lu jangan ini nanti gini. Kalau menurut gue secara pribadi sih tetap itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang paling benar. Nah, yang paling benar adalah ketika lu ngejalanin semua dengan sebaik mungkin dan seusaha lu gitu, se-effort lu. Karena apapun yang dijalanin dengan baik kan pastinya akan menimbulkan feedback yang baik juga kan buat. Nah, Iya. jadi kalau gue rasa sih pasti gue jamin sih, soalnya karena gue dulu waktu ini kayak waktu dulu zamannya awal maba gitu kan, apalagi ini untuk maba-maba gitu kan, itu kayak gue juga dengerin kayak bukan denger, ya ada gitu dalam hati gue kayak, duh gue pengen kerja tapi buat istilahnya buat cari uang jajan gue sendiri lah, buat bantu orang tua gue juga. Tapi di satu sisi kalau gue kerja sambil organisasi kan juga agak-agak kencang juga kan ininya kan. Iya, time managementnya Iya, susah tuh. benar. Makanya itu kayak apalagi kalau organisasinya hektik banget kan, agak organisasi lu hektik, kerja lu hektik, lu mampus lu. Kan gitu kan Capek. agak gak enak. Bisa tipes. Waduh. Kecapean. Kalau gue rasa tetap nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Semua balik lagi ke diri lu sendiri yang nentuin masalah mana yang lebih bagus buat lu dan masalah yang lebih cocok buat lu. Nah, dari gue sih statement gue gitu aja. Semoga dari statement Adrian dan Daryl juga bisa ngebantu nih buat para pendengar. Benar banget. Biar buat lebih mahamin gitu. Karena pertanyaan ini nih pasti sering banget keluar buat, apalagi kita maba-maba, misalkan waktu dulu maba tuh kayak, dulu bingung mau yang mana nih enaknya gitu kan. Ya kan, pertanyaan yang pertama, organisasi nggak ya? Gitu. Iya itu, makanya itu kalau kata gue sih begitulah, kata bukan gue sih, kata kita di sini sih, Adrian, Daryl dan Justin di sini sih ya begitu. Semoga bisa ngebantu buat para pendengar dan terima kasih ya sudah mendengarkan sekitar 50-an menit nih. Intinya sih jauhi narkoba, dekati Atma Jaya. Buset. Wih, buset kan. Slogannya bisa aja masuknya. Iya, masuk. Tapi rada jelek sih. Ya udah. Thank you semuanya yang udah dengerin ya. Gua Daryl. Gua Daryl, lu siapa Tin? Gua Justin. Oke. Gua Adrian. Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dan pantengin channel SI. Mana ada? Iya gak sih? Ya udah. Dadah.